Lo nggak mau berhenti aja? Iya. Mau sih kalau boleh. Saya ngomong sama siapa? Sama Kaisang, ketua umum. Gue nggak terusin deh ini isu ini. Kalau kita gampang menyerah, ya, atau gampang putus asa, gue udah ninggalin PSI sekarang. Berarti memang keadaan dan situasi yang tidak membiarkan Abang Ade Armando untuk pensiun memang. Betul. Jadi maksud gue adalah, jadi kalau sekarang gue harus mundur karena gue takut, Ya. gue kayak merasa lo berkhianat dong kalau gitu. Kembali lagi di Meet the Politician bersama saya Coki Pardede. Biasanya kita suka mengundang politisi. Kali ini kita mengundang, ya saya agak bingung juga sih apakah beliau ini bisa disebut politisi. Tapi yang jelas beliau ini adalah seorang sosok yang statement-statementnya bikin politisi ketar-ketir. Kita kedatangan the one and only Ade Armando. Kita kasih tepuk tangan dulu. Makasih. Sama-sama, sebuah kehormatan Bang Ade Armando mau menyempatkan waktunya di tengah kesibukannya untuk main ke podcast Meet the Politician. Saya menganggap Anda itu salah seorang tokoh publik penting di Indonesia saat ini karena mencerahkan orang-orang Indonesia. Terima Anak-anak kasih. muda Indonesia. Terima Sama kasih. timnya juga. Thank you. Terima kasih Bang Ade Armando. Kalau kita berbicara mengenai seorang Ade Armando, lo nggak bisa di tengah-tengah. Either you like it or hate it. Nggak pernah ada orang yang di tengah-tengah karena sebegitunya sosok seorang Ade Armando gitu. Pertanyaan pertama Bang Ade, ini mungkin kita pertanyaan yang ringan-ringan dulu. Sampai nanti makin ke belakang makin yang ngeri-ngeri sedap. Kita yang ringan-ringan dulu aja Bang Ade. Apakah reputasi Bang Ade yang sekarang ini adalah reputasi yang Bang Ade desain dari awal? Ini by design nggak? Atau memang reputasi yang terbentuk ke Bang Ade Armando ini adalah memang mengalir aja bentuk jawaban dari keadaan? Bagaimana Bang Ade? Ya tentu aja, ini pertanyaan ringan ya. Ya. Jawabannya berat ini. Karena gini, nggak pernah terpikir oleh saya Ya. akan ada pertanyaan semacam ini. Tapi pertama-tama ini saya sambil mikir nih ya. Ya, silakan. Ya jelas saya tidak mendesainnya. Ya. Ini perjalanan yang dimulai, saya nggak tahu, barangkali sejak saya di kampus dulu di UI. Usia saya itu sekarang 63 tahun. Oh, saya 36. 36, jadi kebalikan ya. Ya. Saya mulai di kuliah itu di FISIP UI, Ya. itu tahun 80-an. Mungkin dari situ ya, Oke. ketika belum ada medsos dan seterusnya. Tapi sejak saat itu saya sudah menjadi aktivis di Senat. Saya terus-menerus, barangkali sekitar 2-3 tahun tuh aktif sekali di Senat mahasiswa. Dan sudah menjadi orang yang sering kali bikin statement-statement di kampus saya yang dianggap kontroversial. Oke. Bahkan dari dulu Bang? Ya dari era-era itu. Wow. Ya. Oke. Poin saya adalah apakah saya melakukan itu karena saya ingin memperoleh, zaman sekarang ada istilah pansos kan. Ya. I did not at all. Ya. Tapi kemudian itu bergulir terus. Tapi kemudian saya belajar tentang, di satu sisi adalah, ya memang kalau kita melihat ada sesuatu yang salah di lingkungan kita, ya sebaiknya kamu melakukan sesuatu. Oke. Ya. Sebaiknya kamu menyampaikannya kepada banyak orang. Atau kalaupun kamu nggak mungkin, apalagi ini tahun 80-an masih zaman Soeharto, ya nggak harus ngomong secara tegas bahwa Soeharto itu korup dan seterusnya. Tapi ya lo ngomong dong sama teman-teman lu dan bicara tentang kayak we should protect orang-orang komunis waktu itu. Lo harus lakukan itu. Ya. Dan gue belajar bahwa sebagai seorang, gue tuh beragama, Cok. Dalam artian banyak orang menyangka gue tuh nggak religius. Aku akan bantah. Saya itu religius. Ya. Dalam artian kalau orang Islam tuh paling gampang, lo sholat nggak? Gue sholat. Sholat gue tuh 5 waktu. Gitu ya. Saya nggak tahu anak-anak teman-teman di sini kalau yang Islam ada yang sholat 5 waktu nggak gitu ya? Kalau ada selevel sama gue. Kalau enggak ya gue lebih religius dong kalau gitu ya. Nah, gue belajar dari agama bahwa lo nggak bisa diem aja kalau ada sesuatu yang salah di lingkungan lo ya. Karena kalau lo biarkan itu terjadi terus, maka lo akan menanggung akibatnya. Dan terus ada menanggung akibatnya dunia dan akhirat gitu ya. Nah kebetulan gue belajar itu dan gue belajar ilmu sosial, ilmu politik di zaman
ketika itu dosen-dosen UI, gue nggak tahu Cok, lo masih kenal nggak nama ini? Arbi Sanit. Saya kurang tahu. Ya. Arbi Sanit ini adalah seorang intelektual politik yang menurut gue sangat bright, sangat berani ya, walaupun belakangan posisi politiknya menjadikan dia berseberangan sama pemerintah di era reformasi justru ya. Tapi dia tuh ngajarin tentang demokrasi, tentang apa itu arti trias politika, eksekutif ya, legislatif, yudikatif gitu ya. Bagaimana pertarungan melawan kekuatan-kekuatan otoriter harus dilakukan. Jadi gue di satu sisi orang yang belajar tentang politik, tapi gue juga to some extent saya bisa dibilang sebagai religius ya. Nah karena itulah gue ngomong terus. Ini yang ingin gue bilang bahwa enggak, gue nggak punya desain apa-apa, cuman gue ngomong terus. Dan ternyata barangkali karena kan gini Cok, di dunia ini, di Indonesia ini misalnya, tadi gue bilang ya, ada berapa banyak sih Coki Pardede? Nggak banyak. Ya. Kenapa? Barangkali kalau sama pinternya ada ya. Tapi lebih pinter juga lebih banyak pasti. Lebih pinter juga barangkali lebih banyak. Tadi sebelum acara kan gue tanya, lu sekolah politik gak sih? Karena gue ngelihat Coki ini ketika ngomong politik, benar banget gitu ya. Terima kasih. Tapi dia tahu ini, Coki ini tahu ini bukan karena dia sekolah di perguruan tinggi, dia belajar dari jalan, dari kehidupan. Tapi yang membuat lo terkenal bukan karena lo tahu, bukan karena lo ngerti, tapi karena lo ngomong. Lo punya acara, lo punya podcast kayak gini, di mana lo barangkali ngundang orang-orang yang penting gitu ya. Tapi ketika lo wawancara, lo bukan cuma wawancara, Cok. Lo ngajak debat, lo ngajak diskusi, lo bercanda, lo segala macam, bla 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 bla. Dan karena itulah lo didengar. Nah, gue juga begitu kali ya. Tipe orang kayak gue mula-mula jadi aktivis mahasiswa, terus gue kerja mula-mula di namanya lembaga LP3ES, terus gue sekolah master, gue balik di Amerika aja gue bikin masalah gitu loh sama pengelola pendidikannya. Karena gue merasa bahwa lo tuh mengeksploitasi Indonesia, dan gue ngomong ya. Jadi pas gue pulang jadi wartawan, wartawannya di Republika, bayangin loh, koran Republika. Tahun berapa itu Bang kalau boleh tahu? 93, 94. Awalnya Republika berdiri. Terus gue jadi bergerak dalam gerakan di Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Lo ingat ya, gue religius. Jadi ketika ICMI itu berdiri, gue masuk. Ini ada track record di mana-mana nih Bang? Mestinya ada. Cuman barangkali nggak well recorded kali ya. Cuman gue waktu itu berharap bahwa ICMI itu bisa menjadi sebuah kekuatan demokratisasi. Dan gue akhirnya meninggalkan ICMI ketika gue merasa nggak ada harapan lah kalau begini. Tapi itu terus 98 gitu ya, 2000 bla bla bla. Tahun 2000-an ketemu masalah baru sama kelompok-kelompok konservatif. Ya. Kelompok-kelompok yang gue sebut sebagai kelompok-kelompok Islamis. Yang gue maksud adalah orang-orang kayak Rizik Syihab dan kawan-kawan, 212 bla bla bla. Jadi gue bersuara terus, dan gue merasa bahwa kayak lo ngundang gue pasti ada kaitannya dengan lo merasa Adi Armando tuh kalau ngomong artikulatif ya. Iya kan? Iya betul. Itu yang terjadi. Gue ngomong itu dapat sambutan yang positif lah dari masyarakat. Apalagi ketika akhirnya muncul di medsos. Jadi pertanyaan tadi itu kira-kira gini, gue berjalan begitu aja sih sebetulnya. Tapi memang gue merasa gue punya kewajiban. Gue itu sekolah dari SD sampai S3 itu dibiayain oleh rakyat. Gue SD negeri, SMP negeri, SMA negeri, UI, keluar sekolah master di Amerika, itu pun dibiayai oleh Bank Dunia. Artinya pinjaman dari uang rakyat kan. Balik lagi S3-nya di UI lagi, lulus. Sepanjang itu gue itu dibiayai oleh rakyat. Jadi gue merasa ya kewajiban lo dong bayar ini semua ke rakyat. Lo gak bisa cuman mikirin diri lo sebagai gue bercita-cita menjadi seorang CEO dan macam-macam, which is okay. Ya. Tapi apa tanggung jawab lo ke rakyat? Nah, karena itulah gue selalu ingat di setiap perjalanan hidup gue, lo gak bisa mikirin diri lo sendiri. Ketika ada korupsi lo harus ngomong. Ketika ada korupsi, misalnya di UI pernah ada korupsi. Gue menjadi bagian dari gerakan namanya UI Bersih yang melawan korupsi itu dan berhasil. Dan di berbagai tempat ya gue lakukan dengan tingkat keberhasilan tidak sebaik seperti gue di UI ya. Karena di UI gue tuh betul-betul berperang di dalam lembaga yang
yang semua ditentukan di situ, bukan nggak ada kaitannya sama apa DPR, pemerintah segala macam. So, ini supaya jawabannya bisa lebih ringkas. Gue nggak by design menjadi seperti yang gue kenal sekarang ini. Tapi karena gue melakukan itu terus-menerus, orang menjadi mendengar suara gue dan gue dianggap sebagai orang yang tanda petik berani untuk bicara. Menarik Bang. Ini, tapi lo pernah merasa ini fase nggak Bang? Pada waktu itu dulu, waktu masih muda gitu. Lo pernah merasa ini keinginan untuk berbicara ini adalah fase idealisme yang biasanya dimiliki oleh orang muda pada umumnya sih, yang mana nanti itu akan seraya waktu berlalu kan akan lebih tone down. Di momen mana lo merasa bahwa keinginan lo untuk berbicara itu bukan fase Bang, tapi memang itu adalah ya lu gitu. Di momen apa Bang? Gue bahkan harus mengatakan bahwa gue nggak pernah membayangkan bahwa akan ada fase-fase itu. Ya, jadi gini Cok, gue barangkali gini, gue itu adalah orang yang sangat percaya pada kekuatan ide, gagasan, pengetahuan. Makanya gue senang sekali dengan apa yang terjadi saat ini karena ada begitu banyak anak muda, kalau lo bisa disebut anak muda lah ya. Terima kasih. 30 something kan. 30 something itu agak anak tricky. Muda dong. Itu agak tricky. 36 itu agak tricky. Tapi kan ada yang lebih muda dari lo. Ada macam-macam orang yang ngomong terbuka. Karena itu akan memperkaya pengetahuan orang. Nah, gue memperoleh pengetahuan itu dari pengalaman gue ataupun dari apa yang gue pelajari. Gue belajar komunikasi. Jadi ketika lo belajar komunikasi, artinya gue serius belajarnya, dan lo belajar tentang perkembangan media di dunia dari abad sejak kelahiran, nggak tahu lo Kristen ya? Ya di KTP. Pencetakan Injil pertama kapan? Saya kurang tahu tapi harusnya di abad berapa, mungkin 16, nggak tahu deh. Ya itu. Gue mau kasih tahu lo nih. Itu terjadi gara-gara ada orang namanya Johannes Gutenberg. Bikin yang namanya mesin cetak pertama. Removable type. Nah, gara-gara ada mesin cetak itu, Injil bisa diperbanyak. Injil bisa diperbanyak, yang baca jadi banyak. Jadi sebelum ada mesin cetak itu, yang baca Injil cuma sedikit orang. Hanya orang-orang tertentu. Orang-orang tertentu yang ternyata belakangan diketahui memanipulasi itu. Nah, orang yang kemudian mengatakan ini bohong ini pemuka-pemuka agama gue, itu namanya Martin Luther. Yang menjadi cikal bakal gerakan Protestan. Martin Luther kemudian menyampaikan gagasan-gagasannya secara tertulis. Saya lupa, ada 50 tesis kalau nggak salah. 50 tesis dari Martin Luther. Sorry, saya minta maaf ya kalau saya salah. Tapi kira-kira dia punya gagasan, dia ngeritik gereja waktu itu. Dan gagasan-gagasan itu kalau di masa sebelum mesin cetak, lu harus tulis, lu harus sebarkan tuh dengan tulis lagi ulang. Betapa lamanya kan gagasan itu menyebar. Tapi karena ada mesin cetak, itu bisa dibikin banyak, ditempel di mana-mana, dan terjadilah semacam reformasi namanya. Terjadi penolakan itu. Jadi gue itu belajar dari dulu di kampus tentang betapa kuatnya pengetahuan itu, betapa powerfulnya knowledge. Jadi mesin cetaknya tentu saja sebagai sebuah teknologi itu penting, tapi kemudian yang terpenting adalah dia menyebarkan pengetahuan-pengetahuan yang ketika orang baca bener nih yang dibilang Martin Luther nih. Saya minta maaf, saya nggak mau berpihak pada siapapun. I'm a Muslim, jadi ini bukan urusan gue. Ini kita ngambil konteksnya dari penyebaran informasi Penyebaran informasi. Dan terus setelah orang bicara tentang bagaimana kemudian mesin cetak dari yang tadinya digerakkan oleh tangan menjadi pakai mesin uap pada abad 19, akhirnya lahirlah koran, lahirlah majalah, lahirlah buku, bla 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 bla. So, jadi saya tuh lihat sekali betapa pengetahuan itu adalah kayak kunci terhadap peradaban. Dan pada akhirnya lu bahkan tidak pernah berpikir bahwa ini adalah fase, ini adalah memang pilihan hidup. Tapi kapan enough is enough, Bang? Menurut gua kan jalan yang lo pilih ini bukan jalan yang mulus-mulus saja. Tentu ada konsekuensi-konsekuensi yang bahkan seringkali bukan cuman ke diri kita ya, Bang, atau ke diri lo konteksnya nih kalau lagi wawancara, bahkan ke orang-orang terdekat. Keluarga. Bahkan ke keluarga gitu. Mungkin kalau ke diri Bang Armando sendiri, Ade Armando sendiri mungkin sudah siap dengan segala konsekuensinya karena memang ini jalan yang Bang Ade pilih. Tapi mungkin orang-orang sekitar, pernah nggak ada satu momen di mana Abang merasa kayak aduh enough is enough deh.
kayaknya gue udah terlalu tua untuk ini. Atau mungkin kayak apa usaha gue selama ini hanya meninju angin? Kapan atau lo akan terus begini, Bang? Iya. Oke, itu pertanyaan yang bagus. Lo dari tadi nanyain sesuatu yang gue harus mikir jawabannya apa ya? Because nggak ada yang nanya ini sebelumnya. Oke. Jadi gini. Kalau pertanyaan lo pernah nggak gue berpikir tentang udahan deh. Iya. Udah selesai lah udah. Lo kan udah memperjuangkan segalanya. Ya udah, sekarang masa lo mundur. Apalagi dengan usia Abang. Usia gue. Iya. Gue kepengen begitu sebetulnya. Oh, wow. Kepengen. Udah ya, gue berhenti nih ya. Gue nggak berpolitik lagi, gue nggak ngomong lagi. Gue mau jadi orang. Gue ngajar mahasiswa gue. Wow. Beberapa orang udah ngajak lo bikin perusahaan aja sama gue deh. Iya. Ngembangin sekolah komunikasi. Ya. Iya. Cuman terus lu lihat keluar dong, Cok. Iya. Indonesia itu baik-baik saja gak sih? Kalau menurut gue enggak. Oke. Betapapun gue adalah pembela Jokowi. Jokowi sampai mati nih. Iya. Tapi ada fakta-fakta tertentu yang memang. Tapi kan ya bahwa gue dukung Jokowi tidak berarti bahwa apa yang sudah dicapai dalam 10 tahun terakhir ini lah kalau kita bicara sekarang. Itu sudah memuaskan. Enggak dong. Ya lu gak bisa berhenti sekarang. Oke. Nggak bisa, karena lo harus inget tadi, gue itu menjadi aktivis sejak zaman Pak Harto, yang lo masih ngelihat orang digebuk. Gue ikut demonstrasi di mana teman-teman gue digebukin, dan kita harus berlarian, tembakan terdengar di mana-mana. Semencekam itu ya? Sorry ya kalau gue ngelihat demonstran sekarang, ya elah itu lawan lu sih. Oke. Jadi gue nggak mau merendahkan. Ya nggak apa-apa. Ini kan ini perspektif lo dari generasi yang berbeda. Dari generasi yang berbeda. Dulu itu tentaranya ya hajar beneran. Dan gimana di kala gue masih mahasiswa tuh ada pembantaian di Tanjung Priok, di Aceh, di segala tempat. Jadi gue pernah punya masa di mana gue pertama kali demonstrasi tahun 78 ketika gue SMA. Gue belum lahir bahkan itu. Belum, ya tentu aja lu 36. Lu 36 mau lahir kapan? 78 ya, 78. Gue demonstrasi udah ada bayonet nyampe ke leher gue. Waktu itu gue sampai berpikir tentang ya mungkin gue mati sekarang ya gitu ya. Wow. Jadi maksud gue gini, yang ingin gue gambarkan bukan heroisme. Sama sekali enggak. Iya. Ya. Dan gue tahu gimana temen gue ada yang dipanggil ke polisi dan bla. Tapi maksud gue gini, lu pernah ada di masa yang sedemikian mencekam, menakutkan, represif, tertindas. Lu nggak boleh ngomong. Gue nulis di majalah Prisma, dikirim surat Prismanya oleh saya lupa Menteri Penerangan atau ABRI. Pokoknya institusi yang terkait lah ya. Terkait lah. Ini orang ini jangan lagi pernah ngomong tentang X gitu ya. Iya. Terus reformasi gue ikut. Tahun 98 tuh ketika demonstrasi anti Soeharto yang terakhir, Mei itu. Gue tuh ngebayangin 20 tahun yang lalu lah gue ngelawan orang ini. Kali ini dia harus jatuh. Gokil. Harus jatuh. Emang jatuh kan? Bukan karena gue, tapi maksud gue adalah ketika itu suasananya memang gak bisa lagi dihindari. Nah, jadi gue pernah punya masa itu. Reformasi tadinya gue berharap alhamdulillah. Oke. Saatnya saya pensiun. Iya, enggak pensiun sih, cuman ya Indonesia akan baik-baik saja lah. Mula-mula ada Habibie. Iya. Gue pengagum Habibie ya. Iya. Kedua kita punya presiden Gus Dur, cuman Gus Durnya sakit. Betul. Terus ada Megawati kan. Iya. Ketika itu yang semula kita udah membayangkan udah selesai nih, kita mulai sadar PR-nya masih bejibun ini. Lo harus ingat tahun 2000 itu terjadi Ambon, terjadi Poso gitu ya, macam-macam. Jadi berantem di situ kan, gimana rekonsiliasi bla bla bla. Terus SBY. Itu juga lagi-lagi kita udah berpikir alhamdulillah dapat lagi. Enggak dong. Korupsi di mana-mana, bla bla bla. FPI muncul. Itu bibit-bibit yang akhirnya malah jadi lebih panjang lagi ke sana. Panjang lagi. Berarti memang keadaan dan situasi yang tidak membiarkan Abang Ade Armando untuk pensiun memang. Betul. Jadi maksud gue adalah udah jalan panjang nih, ya. Iya. Dapat Jokowi, gue pikir udah juga. 10 tahun dia berkuasa, 6 menterinya masuk penjara. Gimana?
Gimana kita bisa bahagia, bangga dengan ini semua? Makanya gue bilang nggak baik-baik aja dong. Iya. Harusnya nggak ada lagi dong yang di penjara, masuk Iya. penjara gara-gara korupsi. Iya. Jadi sekarang ini, kalau lo nanya, lo nggak mau berhenti aja? Iya. Mau sih kalau boleh. Iya. Tapi Tapi dan yang pasti akan bahagia kalau gue bilang gue selesai, itu istri gue. Ini menarik Bang. Sorry kalau pertanyaannya mungkin agak personal, terserah Abang mau jawab atau tidak. Penerimaan orang dekat Abang sama nama style Abang yang ibaratnya kayak cannonball nih. Cannonball is one thing, tapi wild cannonball is another thing. Itu bagaimana Bang? Apakah lo tuh ada tipsnya nggak dalam meyakinkan mereka bahwa gini, ini di jalan yang benar gitu atau bagaimana gitu? Betul. Jadi gini, pertama-tama lo harus setiap kali ada perasaan gue berhenti aja. Itu pertanyaannya adalah, lo rela ya membiarkan Indonesia itu akan semakin hancur. Dan lo cuma tidur di rumah. Lo cuma bercanda dengan lo mungkin jadi lebih kaya, lebih bahagia. Tapi Indonesianya hancur. Dan lu cuma ngobrol sama teman-teman lu bilang, oh Indonesia tuh harusnya nggak gini nih presiden sekarang nih, Prabowo gini-gini. Lu bisa begitu? Satu. Kedua, ada orang-orang yang hidupnya jauh lebih berat. Atau pejuang-pejuang yang lebih berat. Gue selalu membayangkan di kepala gue tuh orang seperti, lu ingat gak ada orang namanya Munir? Siapa yang gak tahu beliau? Iya, alhamdulillah lu tahu ya. Belum tentu generasi lu tahu kan? Orang itu mati. Ya. Itu cost-nya ya. Ya boleh. Cut dulu. Ya. Orang kayak Munir. Dia itu berjuang buat banyak orang. Dan barangkali dia sebetulnya udah tahu bahwa dia akan dia udah ngingetin kali ya. Dan kemudian dengan cara yang lo kalau inget ya waktu itu, saya nggak tahu tahun dia tuh tahun berapa sih? Itu 2000-an lah ya di era-era reformasi. Di pesawat terbang, dikasih racun mati. Dan gimana kemudian istrinya harus hidup tanpa dia. Jadi kita semua tuh berutang sama orang-orang kayak Munir. Dan gue nggak bisa bilang, yuk gue diancam nggak sih? Ada diancam. Tapi pernah nggak diancam kayak Munir diancam? Enggak lah. Jauh gue dari levelnya Munir. Bahkan setelah apa yang lo alami sejauh ini, lo masih merasa belum di level itu Bang? Iyalah. Ya kalau lo dengar para aktivis waktu itu yang dan benar kan, waktu itu aktivis bisa diculik, bisa masuk penjara, bisa disiksa segala macam. I'm nothing compared to them. Gue tuh bukan siapa-siapa dibandingin mereka. Jadi kalau sekarang gue harus mundur karena gue takut, gue kayak merasa lo berkhianat dong kalau gitu terhadap value-value dan nilai-nilai. Value-value dan nilai-nilai ini. Ya gue merasa bahwa memang gue udah terlalu tua, Karena gue terlalu tua, gue nggak akan ada tuh di lapangan ikut demo dan segala macam. Semata-mata karena gue terlalu lemah dan gue pernah dipukulin kan. Jadi masih ada lah di kepala gue memori tentang bahwa gue bisa setiap saat gue sedang berada di tengah banyak orang, tiba-tiba ada yang narik dan mukulin gue kayak waktu itu terjadi 2 tahun yang lalu. Tapi bahwa gue harus mundur melawan ini semua, yang enggak lah. Nah sekarang lu tanya tentang keluarga. Istri gue tuh nggak ngerti. Bukannya nggak ngerti, dia ngerti tapi dia bilang bisa nggak sih istilah dia apa ya, pokoknya yang gak usah bikin ribut lagi kenapa sih, gitu ya. Dan gue harus bilang sama dia ini wajib, ini wajib kita lakukan. Gue nggak mau kayak karena gini, biar gimana pun saya harus, ini bukannya boasting tapi saya bilang saya tuh orang pinter, saya tuh dokter, saya kalau ngomong didengar orang. Saya berpengaruh. Kalau saya cuman kayak orang lain, nggak apa-apa saya diem. Karena ada orang lain yang mau ngomong juga nggak ada yang dengerin gitu kan. Kalau gue kan, gue bayangin gue punya YouTube itu penontonnya bisa 100.000, ya bisa 20.000, bisa 50.000, bisa 100.000, bisa 1 juta segala macam. Lo masa nggak manfaatin itu untuk menyampaikan sesuatu yang benar buat publik? So you have to.
saya tahu bahwa istri saya barangkali tidak sepenuhnya bisa ngerti juga. Kenapa saya harus bertahan. Tapi saya bilang pakai pendekatan religius lagi. Gini, Iya. Surprisingly, terlepas dari banyak anggapan orang sama Bang Ade ya, sebenarnya Bang Ade ini cukup bahkan sangat religius. Sangat religius. Iya, tapi memang misalnya argumen gue sangat religius nih. Iya. Tuhan itu tetap ngejagain kita. Dan kalau kita berbuat baik buat banyak orang, Tuhan akan balas. One way or another ya. Dengan one way or another yang kadang-kadang lu gak ngerti aja. Tiba-tiba ketika lu ada kesulitan apa, ada aja tuh yang datang dan bantu. Ya, jadi gue bilang ya lihat dari sisi itulah. Yang saya minta dari dia adalah support me. Karena kalau saya sampai gak disupport oleh istri saya, ya saya akan jadi kayak liar aja gitu ya. Iya. Sementara kalau anak-anakku tuh, barangkali karena dia datang dari generasi yang lain kan, dia itu milenial. Dia itu nggak ngerti tentang politik, nggak ngikutin. Tapi apa yang diperjuangkan ayahnya, dia dukung, mereka dukung. Wow. Jadi kayak kemarin nih saya ngomong di sebuah acara televisi di mana saya diserang. Dan diserangnya serang ngaco gitu. Jadi gue baru ngomong berapa kalimat diserang segala macam. Ya biasalah. Biasalah ya. Anak gue cuma ngirim sabar ya. Mereka itu emang bodoh. Jadi itu kan supportive kan? Iya. Jadi saya rasa saya belum akan mundur. Wow. Tapi memang pola perjuangannya jadi beda dong. Iya, menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan tentunya. Apalagi gini, salah satu yang saya harus pertimbangkan sekarang ini saya adalah dari partai politik. Nah, ini dia nih menarik. PSI kan? Yes. Biar gimana pun, saya nggak boleh dong bikin pernyataan-pernyataan, tindakan-tindakan yang dengan kayak sengaja gitu atau tanpa pikir panjang itu merugikan si PSI. Iya. Kayak misalnya, ya saya jaga dong ya. Saya misalnya ngeritik ketika beberapa bulan yang lalu tentang Jogja. Ya, menurut saya apa yang dilakukan oleh Sultan Jogja itu nggak benar. Dia menganggap bahwa orang-orang Tionghoa di Jogja nggak boleh punya tanah. Menurut saya gila gitu kan. Tapi gara-gara saya ngomong begitu, serangan dilakukan bukan terhadap saya, ke PSI Jogja. Ketika itulah saya harus, saya berhenti deh di sini. Saya nggak tahu apakah saya minta maaf atau enggak, tapi saya ngomong sama siapa, sama Kaisang, ketua umum, gue nggak terusin deh ini isu ini. Jadi gue harus menyesuaikan diri, nggak apa-apa deh. Itu fleksibilitas yang datang beriringan dengan usia yang lebih tua atau memang gimana Bang? Kebetulan usia gue jadi lebih tua, tapi kebetulan pada saat usia lebih tua, gue 3 tahun yang sekarang 2024 ya. Abis gue dikeroyok tuh 2022 gue dikeroyok. Sesudah itu gue memutuskan gue masuk PSI. Jadi bebarengan karena usia lebih tua. Tapi pada saat yang sama gue sekarang harus mikirin juga tentang kepentingan partai gue. Tapi jangan dipikir gue akan berhenti ngomong. Gue udah bilang sama PSI. Well, kalau ada dari waktu ke waktu ada permintaan agar gue menahan diri untuk menyerang partai tertentu misalnya, I will do that. Tapi menurut lo sebagai orang PSI-nya sendiri, PSI ini sudah maksimal belum? Belum. Potensinya ada nggak menurut lo? Ada, kalau diteruskan. Jadi kayak tadi, sebetulnya kalau mau bicara tentang kalau kita gampang menyerah, atau gampang putus asa, gue udah ninggalin PSI sekarang. Karena Prabowo harus memfasilitasi partai-partai yang mendukungnya. Tapi kan kalau kita lihat sebetulnya penggemukan itu terjadi karena dipecah-pecahnya kementerian-kementerian yang ada.